Oke, halo selamat pagi semua teman-teman. Selamat pagi. Oke, teman-teman selamat datang di video diskusi kelompok kami. Perkenalkan kami dari kelompok Santuy dan pada kesempatan yang luar biasa ini kami akan bahas sebuah topik yang sangat menarik dan juga relevan khususnya bagi kami calon guru dan calon pemimpin di masa depan nanti. Jadi topik yang akan kami bahas atau kami diskusi pada hari ini yaitu model atau tipe kepemimpinan seperti apa yang paling efektif untuk mengelola tenaga pendidik dan juga tenaga kependidikan. Nah, diskusi ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah manajemen pendidikan yang diampu oleh dosen kami Dr. Kristinus Sembiring, SPD MPD, atau biasa kami sapa dengan Bruder Chris. Nah, untuk itu sebelum kami lanjut ke diskusi kami dengan topik ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Nicholas Putrati, NIM 121-23011. Saya Pascalis Aurelia Rianus, NIM 121230006. Saya Francisco Siratrigis, NIM 121-23015. Saya Kanisius Len Kamulana, NIM 121233031. Oke, kita langsung saja ke diskusi kita pada hari ini. Nah, teman-teman, di sini kan topik yang akan kita bahas yaitu model atau tipe kepemimpinan yang paling efektif dalam mengelola tenaga pendidik dan juga tenaga kependidikan. Nah, menurut teman-teman, mungkin pertama kita breakdown dulu topik ini. Jadi mungkin bagaimana menurut teman-teman tentang topik ini, model kepemimpinan yang paling efektif dalam mengelola tenaga pendidik dan juga tenaga kependidikan? Mungkin kalau dari saya, mungkin ada beberapa jenis atau model pemimpin dalam tenaga kependidikan. Yang bagi saya yang paling bagus untuk saya pribadi mungkin yang pemimpin yang demokratis ya. Karena bagi saya seorang pemimpin itu dalam mengambil sebuah kesimpulan atau sebuah keputusan, dia juga harus membutuhkan masukan atau mungkin pendapat dari teman-teman atau dari bawahannya, dan dimana dengan kesimpulan atau pendapat dari teman-temannya atau bawahannya, kita bisa mencapai satu keputusan yang bagus. Dari saya seperti itu. Jadi tapi selain itu juga saya ada satu pertanyaan. Bagaimana jika dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan yang memang benar-benar kritis, sementara dalam pemimpinan demokratis ini membutuhkan pendapat atau usulan atau masukan dari orang lain seperti bawahan dan lain sebagainya. Menarik. Menurut bagaimana kalau pertanyaan yang diberikan suster tadi? Kayak bagus, cuman Ya, pada dasarnya pemimpin yang bersifat demokratis itu, ya itu harus pro dengan masukan dari bawahannya. Ya. Misalnya, tadi suster bilang dalam situasi di mana pemimpin harus memberikan keputusan saat itu dan itu yang sangat mendesak. Menurut saya bahwa pertimbangan yang dilakukan dalam keputusan itu harus disampaikan kepada bawahan. Contohnya, misalnya keputusan untuk mengambil satu pekerjaan, misalnya satu pekerjaan itu, contohnya di dalam dunia pendidikan, mengambil pekerjaan atau merencanakan kegiatan-kegiatan di luar itu, para pegawai atau apa segala macam, itu harus diberitahu kepada bawahan, ya bawahan, dan suara-suara dari bawahan itu harus perlu dihargai, dan itu yang dikatakan pemimpin yang demokratis. Dan memang dasarnya demokrasi itu adalah dari bawahan, dari pemimpin ke bawahan, dari bawahan ke pemimpin. Maksudnya suara saling mendengar seperti itu. Dan saya berpikir kepemimpinan ini juga sangat baik untuk sebagai kita yang
ingin menjadi seorang pemimpin. Ya, demokrasi sangat penting untuk kita karena keefektifan dari satu kepemimpinan itu tidak dari satu orang, tetapi dari banyak orang. Jadi itu dari saya. Menurut saya itu masukan yang bagus dari Bruder. Jadi sistem kepemimpinan demokrasi yang suster bawa tadi itu, jadi saling mendengar satu sama lain gitu, baik dari pimpinan atau dari bawahan itu sendiri. Nah, dalam konteks ini kita berbicara tentang pelakunya itu kepala sekolah atau kalau di terus bawahannya mungkin kita bisa bilang guru, dan lain-lain. Nah, terus kira-kira adakah sistem atau model kepemimpinan lain yang menurut mungkin Bruder teman-teman juga cukup efektif atau juga efektif mungkin dalam situasi tertentu? Baik. Oke. Kalau dari saya, memang kalau kita lihat itu ada begitu banyak model kepemimpinan supaya bisa efektif dalam memimpin, khususnya untuk pendidik dan pendidik. Jadi salah satu model kepemimpinan yang efektif itu adalah kepemimpinan karismatik. Karismatik. Jadi kepemimpinan karismatik itu kepemimpinan yang berasal dari pribadi yang datang dari bawaan sendiri. Bawaan seperti pembawaannya itu tenang, disiplin, tepat waktu setiap hari. Jadi model kepemimpinan ini sangat sulit untuk diduplikasi oleh anggotanya. Jadi maksudnya tuh dia punya model kepemimpinan itu karena ini model kepemimpinan yang datang dari bawaan pribadi. Jadi susah untuk ditiru oleh anggota-anggotanya. Tetapi ini menjadi panutan atau menjadi cermin untuk anggota-anggotanya. Kenapa menjadi cermin atau panutan? Karena dilihat dari pribadinya itu yang konsisten dengan waktu, tidak main-main dengan waktu, selalu tepat waktu dan disiplin setiap hari. Jadi itu salah satu model kepemimpinan yang bisa saya bagikan. Jadi kalau mau dikaitkan dengan kepemimpinan demokrasi, tapi ini lebih kepada pribadi sih, kepada seseorang, pribadi seseorang. Sementara kalau kepemimpinan demokrasi seperti yang sudah Suster jelaskan tadi itu, ya itu model kepemimpinan yang harus kolaborasi, harus ada kolaborasi antara bawahan dengan pimpinan demokrasi. Jadi selalu harus ada kata mufakat, harus selalu ada kata mengambil keputusan itu secara bersama-sama, tidak selalu ada kata sepakat gitu. Jadi selalu ada musyawarah gitu. Kalau mau dikaitkan, memang kepemimpinan yang demokrasi itu masih lebih unggul karena kepemimpinan seperti yang sudah saya jelaskan tadi atau sudah seperti sudah dijelaskan tadi. Tetapi kepemimpinan yang karismatik juga itu memang sangat diperlukan juga karena pemimpin itu harus menjadi teladan untuk bawahannya. Kalau misalnya pemimpin tidak menjadi teladan bagi bawahannya, bagaimana mungkin bawahannya juga bisa membuat sesuatu yang efektif. Tapi saya pikir kepemimpinan yang lebih efektif itu adalah kepemimpinan yang demokrasi, karena selalu ada kata mufakat di situ, harus selalu ada musyawarah. Jadi itu saya. Terima kasih. Terima kasih Bruder. Mungkin dari Bruder lain sendiri ada Tanggapan? mungkin langsung komparasi mungkin dengan Oke. Ya, baik. Terima kasih Bruder dengan Suster sudah menjelaskan dua model kepemimpinan yang sangat berpikir bahwa barangkali bisa dua kepemimpinan ini itu bisa digabungkan dari satu kejiwaan dari seorang pemimpin, demokrasi dengan karismatik. Ya, tetapi mungkin di sini masih ada kekurangan gitu. Masih ada kekurangan dalam arti model kepemimpinan yang harus dia itu harus bekerja keras, kemudian bertindak sesuai dengan apa yang diputuskan gitu. Seperti satu contoh di sini itu satu model kepemimpinan yang sangat jarang kita dengar, ya. Masih belum familiar di kita punya
lingkungan kepemimpinan itu namanya kepemimpinan koboi. Ya ini terlihat baru. Ya. Baru saya pernah dengar seperti apa Menku Itu Purbaya ya. sering Jadi kepemimpinan ini itu bersifat fast action. Jadi dia itu bergerak cepat. Ya, jadi di sini orang lebih mementingkan nilai, prinsip, karakter, hasil daripada sistem atau prosesnya. Ya, jadi bayangkan misalnya orang satu pemimpin yang mungkin banyak merencanakan sesuatu, ya banyak merencanakan sistem program kerjanya sangat banyak, tapi kemudian hasilnya tidak efektif. Ya, jadi di sini itu lebih mementingkan aturan tidak terlalu ditekankan, tetapi lebih ke hasilnya dia bertindak secara cepat, dia bertindak secara begitu ada masalah, ya, dia langsung bertindak. Ya, dia bersama-sama dengan bawahannya itu dia langsung bertindak, ya. Sehingga ini juga mungkin bisa disandingkan ke dalam dua model kepemimpinan itu, karismatik dengan demokrasi dan dengan koboi. Ya. Ketiga kepemimpinan ini kalau digabungkan saya berpikir ini akan menjadi lebih efektif, karena tadi seperti sudah dijelaskan, demokrasi tanpa ada karismatik, tanpa ada teladan dari seorang pemimpin, teladan tepat waktu, disiplin dari seperti karismatik yang perlu dijelaskan, dan juga tidak adanya seorang pemimpin yang lebih tegas yang bisa menetapkan hasil dari ini atau bergerak cepat dalam hal memimpin, pasti itu kan tidak akan berjalan dengan efektif atau efisien, tidak akan berjalan dengan efektif. Jadi model kepemimpinan ini adalah kepemimpinan yang intinya bahwa ada satu masalah langsung, tidak bertele-tele, ya, karena banyak kepemimpinan yang bertele-tele sampai akhirnya hasilnya tidak sesuai dengan ataupun tidak berhasil. Jadi lebih menekankan pada nilai hasil. Kalau untuk soal aturan sistematika dalam itu tidak terlalu ditekankan. Ya. Jadi itu. Menarik juga ini sistem kepemimpinan yang baru, koboi. Tapi dari mendengar dari paparan dari Bruder, sebetulnya banyak poin-poin menarik di situ. Iya. Benar sekali. Jika di hal baru yang belajar. bagus juga sebenarnya. Terus kalau misalnya sistem kepemimpinan koboi tadi terus karismatik bukan disandingkan, disatukan lagi dengan demokrasi, itu menjadi satu sistem kepemimpinan yang sangat kuat, sangat luar biasa menurut saya, sangat efektif juga. Tetapi kita kembali lagi di topik awal kita harus menentukan kira-kira model kepemimpinan seperti apa yang paling efektif. Nah, bagaimana? Jadi baiklah, model kepemimpinan yang sudah kita jelaskan tadi itu memang sangat menarik, sangat menarik. Tapi kalau kita mau dibilang harus memilih salah satu model kepemimpinan yang baik, jadi kita harus memutuskan kira-kira model kepemimpinan yang sangat-sangat efektif yang berdasarkan realita kehidupan itu apa. Ya, jadi kalau kita mau lihat model kepemimpinan yang berdasarkan realita kehidupan sehari-hari, baik itu dalam berorganisasi atau dalam dunia pendidikan atau dimanapun gitu. Jadi kepemimpinan yang paling efektif itu adalah kepemimpinan yang demokratis. Demokratis seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Karena di situ karena di situ selalu ada pertemuan, musyawarah dan kesepakatan. Jadi dari bawahan kepada pemimpin, dari pemimpin kepada bawahan, baru hasilnya sebuah kesepakatan yang diputuskan bersama. Saya juga setuju dengan Bruder Trisno, karena ini kita kembali lagi ke kita punya topik utama kan. Ini tentang kepemimpinan pendidikan dan ketenaga kerjaan. Karena ya mungkin kita harus butuh demokrasi untuk bisa mengambil sebuah kesimpulan. Karena saya pikir dengan demokrasi kita bisa mencapai sebuah keputusan yang bagus, dan saya pikir tidak menimbulkan kayak spekulasi negatif dari bawahan-bawahan seperti itu. Ya, kalau kita lihat dari pandangan kita ya terkait dengan kepemimpinan itu mungkin demokratis yang paling efektif. Kenapa? Karena melibatkan semua orang. Ya, melibatkan semua orang itu karena namanya organisasi, ada pemimpin, ada bawahan. Jadi ada orang yang kita mau dengar dan kita yang didengar oleh mereka. Jadi
dalam berbagai kepemimpinan itu memang ada kekurangan, ada kelebihannya. Seperti Koboi ini kan, kekurangannya itu tidak memperhatikan aturan. Jadi dalam sistematika organisasi itu kan ada aturan banyak. Iya. Jadi ketika kita tidak mengindahkan peraturan, menekankan pada aturan itu, saya pikir bahwa proses kita, prosedur kita dalam mengambil keputusan itu sangat tidak, intinya tidak, meskipun hasilnya baik, tapi prosesnya itu tidak seimbang, tidak sesuai dengan apa ya, namanya sistematika itu tidak, itu mengatur kita. Tapi dalam hal ini kekurangan dari Koboi ini itu tidak menekankan pada aturan tadi. Karena fast action tadi, cepat bertindak. Jadi itu. Oke. Kalau dari saya sendiri, sebenarnya dari sistem kepemimpinan karismatik itu bagus menurut saya. Cuman yaitu kekurangannya menurut saya ada juga oknum-oknum pemimpin yang menyalahgunakan sistem kepemimpinan itu, karena sudah dianggap dari bawahan tuh sudah dia tuh contoh yang harus ditiru, jadi kadang tuh dia bisa menyalahgunakan model kepemimpinan itu. Terus dari yang sistem kepemimpinan Koboi tadi menarik juga, tapi terlalu beresiko juga. Terlalu beresiko. Jadi menurut saya juga kayaknya setuju dengan teman-teman semua, brother, suster, kalau sistem atau model kepemimpinan yang paling efektif mungkin yaitu model kepemimpinan yang demokratis. Jadi teman-teman semua, mungkin dari kami itu saja, dan hasil diskusi yang ingin kami berikan yaitu mungkin model kepemimpinan yang kami anggap paling efisien, paling efektif, yaitu model kepemimpinan yang demokratis. Itu saja dari kami. Mungkin teman-teman kalau ada saran yang ingin disampaikan bisa disampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Suster. Terima kasih, Sudah. Terima kasih. Oke.